Tuak adalah minuman khas tradisional Sumatera Utara atau khas adat Batak yang dimana proses melalui fermentasi tapai. Tuak biasanya dikonsumsi oleh mereka secara lumrah di saat pesta-pesta adat dan pesta-pesta tertentu. Tuak adalah minuman tradisional yang berasa pahit dan bisa memabukkan. Walaupun begitu, banyak yang menyukai minuman ini. Seperti halnya yang ada di Tuban, di daerah yang kini berjuluk Kota Bumiwali, tuak bahkan sudah menjadi minuman wajib bagi sebagian warganya. Tak heran bila di Tuban bisa dijumpai banyak orang yang minum tuak bersama dengan orang lain dengan begitu bebasnya. Bahkan kegiatan minum tuak itu juga ada yang dilakukan di tepi jalan raya dengan bersenda gurau dan mengobrol berbagai tema. Salah satunya seperti yang terlihat di Desa Kembang Bilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Di desa ini budaya minum tuak yang sudah berlangsung sejak lama dan merupakan tinggalan turun-temurun dari nenek moyang. Tuak adalah minuman yang berkadar alkohol cukup tinggi dan bisa memabukkan. Warna minuman ini putih seperti susu dan rasanya pahit. Minuman ini terbuat dari getah nira yang disadap dari bunga siwalan atau lontar. Meskipun demikian, masyarakat Tuban menggemari minuman khas tersebut. Bila seseorang kebanyakan minum tuak, maka ia akan mabuk. Namun, tuak juga baik untuk kesehatan, selain pengobatan untuk kencing batu. Tradisi semua orang Bang Bilo ini gini-gini minum-minum aja. Bisa kumpul rukun, buatan ada problem apa-apa. Saya perwakilan dari kelompok ini melakukan wawancara ke salah satu parter tua yang ada di Pekanbaru. Apakah semua budaya Batak menjadikan tuak sebagai minuman tradisi? Ya. Biasanya dalam kegiatan apa saja diadakan kesatuan tuak? Pesta adat Batak, baru pesta pernikahan, baru pesta syukuran lah. Jadi setiap pesta pernikahan itu ada yang diadakan tuak ya Bang? Batak ya. Apa efek abang sudah minum tuak tersebut? Efeknya ya biasa aja. Iya. Cuman dia mengandung budaya. Tergantung orangnya lagi Ya, ya Bang? tergantung orangnya. Itu aja Bang, kasih ya Bang. Pengguna minuman tua cenderung meningkat dengan alasan yang sepele. Biasanya hanya untuk menghangatkan badan, kebudayaan, pelarian dari masalah yang dihadapi, ataupun bisa jadi terpengaruh dari lingkungan. Sebagai sebuah kebudayaan, para pengonsumsi tua menjadikan tradisi budaya minum tua menjadi alasan bagi mereka untuk mengonsumsi tua. Tetapi, pada saat ini, kebudayaan minum tua bukan lagi hanya dilakukan sesuai dengan tradisinya, namun penggunaannya sudah banyak disalahgunakan sehingga membentuk kebudayaan baru yang bertentangan dengan kebudayaan induknya. Banyaknya kedai atau lapo yang beredar di mana-mana yang tidak memiliki izin resmi untuk menjual minuman tua atau ilegal membuat konsumennya mudah untuk menemukan dan membeli tuak di kedai atau lapo. Tuak digunakan untuk memenuhi keinginan minuman para konsumennya. Selain itu, para konsumen minuman tua ini juga leluasa untuk mendapatkannya. Pembuatan tuak. Minuman alkohol tradisional ini biasanya dibuat dari fermentasi beras atau biasanya beras ketan, menggunakan ragi dan enzim yang secara alami tersedia dalam ragi. Enzim memecah pati dalam beras menjadi gula, dan ragi mengubah gula menjadi alkohol, yang merupakan proses fermentasi. Proses fermentasi juga menghasilkan karbon dioksida terlepas dari alkohol. Biasanya, tuak juga dibuat dalam volume besar dan bantuan gula dicampur dengan air, lalu direbus dan dibiarkan dingin sebelum ditambahkan kecampuran fermentasi beras dan ragi. Tuak juga bisa terbuat dari proses penyulingan nira aren dan kelapa mendominasi minuman keras lokal Indonesia. Selain itu, ada juga yang berasal dari fermentasi dari buah-buahan dan beras. Rasa tuak juga bisa bervariasi, ada yang sedikit manis atau sangat manis, tergantung pada gula yang digunakan dalam proses fermentasi. Namun tuak dengan kualitas buruk biasanya terasa asam karena adanya bakteri yang masuk dan menghasilkan asam laktat. Khasiat tuak. Produk-produk yang mengandung alkohol memang masih diragukan khasiatnya. Meski demikian,
Beberapa orang yang percaya tua juga dihasiatkan untuk kesehatan karena mengandung antioksidan dan vitamin C. Menurut pendapat saya, tua itu adalah sejenis minuman yang beralkohol tetapi tidak haram. Yang haram itu adalah sejenis minuman keras lainnya, contohnya anggur, bir, dan lain-lainnya. Kenapa tua itu dibilang jenis minuman tidak haram? Karena tua itu sendiri diambil langsung dari pohonnya, yaitu pohon induk nira tanpa dicampur dengan bahan lainnya seperti bahan kimia. Ada pula dampak positif mengkonsumsi minuman tua, yaitu 1. Mengatasi sembelit. Oleh karena itu, apabila terjadi sembelit, mengkonsumsi tua dapat mengatasi sembelit. 2. Menurunkan demam. Minuman ini bermanfaat menurunkan demam pada anak dan orang dewasa. 3. Memberikan efek kehangatan dan kesegaran. Apabila merasakan kedinginan, minuman ini mampu memberikan kehangatan pada tubuh serta kekuatan, namun tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi minuman ini secara berlebihan. 4. Menghilangkan stres. Bagi mereka yang mengalami perubahan suasana hati menjadi buruk, maka mereka dapat memilih minuman ini sebagai pilihan yang dapat merubah suasana hati menjadi lebih baik. 5. Sebagai obat tradisional untuk diabetes. Penyakit diabetes merupakan penyakit yang berbahaya yang dapat menyebabkan kematian. Meminum tua dengan dosis yang rendah dapat mengurangi kadar gula darah. 6. Menjaga kesehatan tulang. Mengonsumsi minuman ini mampu menjaga kesehatan tubuh untuk menjaga kepadatan tulang. 7. Menyembuhkan sariawan. Minuman ini mengandung vitamin C yang sangat tinggi, maka bagi penderita sariawan minuman ini cocok dikonsumsi secara rutin dengan dosis yang rendah dan mampu membuat virus penyebab sariawan akan menjauh dan akan membantu mempercepat penyembuh sariawan. Dampak negatif akibat mengonsumsi tua secara berlebihan yaitu 1. Gangguan fungsi hati. Tua memiliki sifat yang panas dan tajam. Terlalu sering mengkonsumsi tua dapat menyebabkan penimbunan lemak di sekitar liver atau hati. 2. Penyakit asam lambung atau MAH. Minuman tua bisa mengakibatkan seseorang selalu merasa perutnya menjadi kenyang. Tua juga menurunkan nafsu makan sehingga banyak orang yang mengkonsumsinya dalam keadaan perut kosong. 3. Masalah jantung. Kandungan yang terdapat dalam air tua dapat menghambat saluran pembuluh arteri jantung. Jika pembuluh arteri jantung terganggu, maka jantung akan kehilangan kemampuan dalam memompa darah yang mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit di jantung. 4. Gangguan fungsi otak. Dalam jangka panjang, mengkonsumsi tua dapat menyebabkan penurunan daya ingat. 5. Penyakit keguguran. Ibu yang dalam kondisi hamil muda dilarang keras mengonsumsi tua karena sifatnya yang panas bisa membakar organ janin. Air tua tersebut dapat menyebabkan keguguran karena gagalnya pembentukan tubuh janin. Di mana hampir rata-rata masyarakat Melayu menilai tua sebagai hal yang negatif karena masyarakat Melayu menganut agama Islam, di mana sudah jelas disampaikan bahwasannya minuman yang mengandung alkohol atau yang memabukkan ialah haram dalam ajaran Islam. Dan menurut saya sendiri, saya juga berpendapat bahwasannya minuman tua sebagai hal yang negatif karena adanya anak-anak di bawah umur meminum minuman tersebut yang membuat anak tersebut tidak mengontrol diri sehingga menyebabkan kerusuhan.